Namaku Rini, aku sudah berusia 40 tahun, dan sudah menjanda selama 2 tahun, dengan seorang anak. Sehari-hari, aku mengelola laundry kecil di pinggir gang, dekat kos-kosan. Pelangganku kebanyakan anak muda yang malas nyuci, salah satunya Doni. Doni ini, anak kos langganan setia laundryku. Gayanya sok akrab, sering ngobrol ngalor ngidul, dan terkadang genit, tapi ia anaknya asik diajak berteman. Aku sih biasa aja, sampai kejadian hari itu, aku yang baru selesai lipat bajunya, tiba-tiba Doni nongol di depanku. "Mbak Rini, udah siap kan?" tanyanya. "Udah dong, udah wangi, bersih, siap dipakai buat pacaran," sahutku dengan tertawa kecil. "Halah, pacar aja aku nggak punya," ucap Doni, sambil membayar, dan terus pergi. Setelah itu, aku berberes, dan baru sadar, ada yang janggal pas aku buka tumpukan baju kotor. Celana bagian dalamku yang merah muda, kok nggak ada. Aku langsung ingat, kalau tadi, aku buru-buru masukin baju ke plastik Doni. Jangan-jangan, Doni bawa celana bagian dalam itu, pikirku. Lama aku bengong, antara malu, bete, tapi juga, entah kenapa aku kepikiran kayak gitu. Gimana kalau dia sadar? Gimana kalau dia malah mikir yang aneh-aneh? Jangan-jangan, nanti kalau dia balik, dia pasti akan bercanda lagi. Aku ketawa sendiri ngebayangin itu, tapi, ya gimana, mau tak mau, aku harus menunggu dia balik besok. Dan anehnya, ada rasa penasaran yang bikin aku nggak sabar. Besoknya, Doni balik lagi ke laundryku, tapi bukan buat nyuci. Dia berdiri di depan pintu, celana bagian dalam merah muda itu dilipat rapi di tangannya. "Mbak, ini kayaknya nyasar," katanya, mukanya setengah serius, dan setengah nahan ketawa. Aku pura-pura bingung. "Loh, punya siapa?" tanyaku. "Mbak lah, masa punya aku?" sahut ia. Sambil ngakak aku menjawab, "Ya, siapa tahu kamu sukanya warna merah muda," ujarku bercanda. "Tapi serius, ini beneran nggak sengaja kan, bukan kode," ucap Doni dengan senyum usilnya. Aku menatapnya lama, dan bikin dia grogi. "Kalau iya, gimana?" ucapku, yang membuatnya salah tingkah. "Ya udah, malam ini, ikut aku jalan ya," ucap Doni. Aku menyipitkan mata, "Jalan kemana emangnya?" sahutku. Doni tersenyum tipis, lalu jawab singkat, "Ada deh Mbak, nanti Mbak tahu sendiri," ujar Doni. Aku nggak langsung jawab, cuman ngelirik jam. Anakku udah tidur di rumah neneknya. Laundry juga udah mau tutup, lalu aku menjawab. "Ya udah deh," sahutku, yang membuat Doni sumringah. "Sip deh, nanti jam 8 aku jemput ya," ucap Doni. Singkat cerita, jam 8 lewat sedikit, Doni beneran datang menjemputku. Aku langsung naik ke atas motor, dan duduk di belakangnya. Kota udah mulai sepi, lampu jalanan kuning redup, angin malam yang sepoi-sepoi. Aku nggak nanya dia mau kemana, dan beberapa menit kemudian, dia belokin motor ke warung makan lesehan, dengan saung kecil di pinggir sawah. Ada beberapa pengunjung di sana, tempatnya enak buat ngobrol. Kami masuk ke salah satu saung, Doni pesan 2 porsi ayam penyet, aku pesen teh hangat. "Serius Mbak, itu beneran gak sengaja kan?" tanyanya lagi. Aku cengar-cengir, "Gimana kalau aku bilang iya?" sahutku. Dia geleng-geleng kepala, sambil mengetuk-ngetuk meja. "Berarti,
Aku mesti sering-sering ke Lindei, kali aja ada kejadian serupa, ucapnya. Aku ketawa kecil, jangan banyak ngayal deh Don, ucapku. Obrolan ngalor ngidul kami pun terus berlangsung, mulai dari pekerjaannya di bengkel, cerita macam-macam, sampai tiba-tiba dia bertanya. Bak, kapan terakhir jalan malam kayak gini, tanyanya. Aku terdiam sebentar, udah lama sih Don, emang kenapa, tanyaku. Doni nyender ke tiang saung, matanya menatapku, siap-siap aja Mbak, aku bakal sering ngajakin Mbak jalan-jalan, ungkapnya. Aku cuma nyengir, entah kenapa, malam itu, terasa lebih hangat di cuaca yang dingin. Dan anehnya, aku nggak keberatan, kalau Doni ngajak jalan lagi. Besok-besok, aku tahu Doni ini playboy, tiap beberapa minggu sekali, ada saja cewek baru yang datang ke kosnya. Aku udah sering lihat dari balik jendela laundry, tapi, entah kenapa, waktu dia ngomong gitu ke aku malah nggak pengen nolak ajakan jalan darinya. Jangan-jangan, selama ini, Mbak ngintipin aku ya, tanya Doni bercanda. Siapa yang ngintip, emang kamu aja yang sering bawa cewek ke kos, kamu pikir, aku nggak lihat, sahutku. Dia ketawa ngakak, lalu, tatapannya berubah lebih serius. Tapi, nggak ada yang kayak Mbak Rini, jelasnya. Aku terdiam sebentar, maksudnya, tanyaku serius. Mbak beda dari yang lain, aku kayak nyaman gitu ngobrol sama Mbak, ungkap Doni. Aku nahan senyum, dari mana bedanya, tanyaku. Ya, cewek-cewek itu, ya gitu, datang, terus pergi, tapi, kalau sama Mbak, aku ngerasa pengen diam lebih lama, jelas Doni. Kalimatnya itu, ditambah tatapan matanya yang gak lepas dari wajahku, membuat ragaku sedikit bergetar. Doni bukan tipe cowok serius, aku tahu itu, tapi, rayuannya, bikin aku goyah juga. Bak, boleh aku jujur, ucapnya dengan suaranya lebih pelan, nadanya lebih dalam. Aku nggak langsung jawab, cuman menatap balik, menunggu dia lanjut. Pertama kali masuk ke kos itu, dan pertama kau lihat Mbak, aku udah suka sama Mbak, ungkapnya. Tapi, aku pikir, mana mungkin Mbak nerima, pasti nganggap aku cuma bocah labil, lanjutnya, sambil menghela nafas. Mungkin, memang harusnya aku berpikir seperti itu, tapi sekarang, duduk berdua di tempat kayak gini, dan cara dia ngomong, cara dia ngelihat aku nggak yakin, bisa mikir jernih. Jangan-jangan, aku mulai kebawa perasaan. Doni mendekat sedikit, tangannya menjangkau rambutku. Aku serius Mbak, Mbak percaya gak? Tanya Doni. Aku menarik nafas dalam, tapi nggak mundur. Harusnya sih nggak langsung nolak maksudnya, ucapku sambil tertawa. Doni tersenyum miring, berarti, aku boleh lanjut, tanyanya. Aku nggak jawab, cuma menatapnya lebih lama. Aku bukannya nggak sadar kalau Doni ini playboy, aku tahu persis, karena wanita yang datang ke kosannya itu bukti nyata. Tapi justru, itu yang bikin aku penasaran dengan gombalan cowok begini, biasanya, pandai bicara manis, dan sekarang, aku yang duduk di depan dia, menikmati rayuan-rayuan murahannya. Tapi, aku bukan cewek gampangan, aku juga bisa bermain dengan hati. Doni masih menjangkau rambutku, matanya nggak lepas dari wajahku. Mbak, kalau aku serius, Mbak percaya gak? Tanyanya lagi. Aku nyengir, gak, siapa emangnya sih yang mau sama kau, ucapku bercanda.
Dia ketawa, tapi tetap nggak mundur. Tapi nyatanya, Mbak masih di sini kan, ucapnya tersenyum. Lagi bosan aja, seru juga sih, dengerin bocah merayu, sahutku. Doni mencibir, bocah apanya, umurku udah 25, ujarnya. Aku pura-pura berpikir, tapi tetap bocah sih, ucapku. Dia mendekat, dengan senyumnya yang jahil. Kalau aku kecup sekarang, Mbak gak anggap aku bocah juga kan, ujar Doni. Aku menahan tawa, buktikan dulu, emang kamu berani, tantangku. Doni diam sebentar, matanya menelusuri wajahku, seperti mengukur seberapa jauh dia bisa melangkah. Lalu, dia bangkat tangan, jari-jarinya menjangkau daguku, kemudian, jemari itu menelusuri wajah dengan lembut. Aku tak bergeming, hanya menatapnya dengan senyuman. Kalau Mbak nggak menjauh, berarti bolehkan melangkah lagi, bisiknya. Aku tersenyum tipis, sengaja nggak menjawab. Bibir itu hampir bersilaturahmi dengan bibirku, tapi, sebelum dia sampai, aku dengan sigap memindahkan kepala, dan bikin dia cuma kena angin doang. Aku ketawa kecil, melihat mukanya yang sedikit frustrasi. Belum cukup bukti, ucapnya, lalu ikut ketawa. Mbak ini nyiksa aku terus, ucapnya. Katanya udah banyak pengalaman dalam hidup, masa kalah sama janda satu anak, ucapku. Doni menggeleng, sambil tertawa kecil. Mbak lebih bahaya daripada yang lain, ucapnya. Aku menatapnya lama, kamu baru sadar, ucapku. Dia menghela napas panjang, fix, aku harus sering-sering ngajak jalan, ungkapnya. Aku cuma senyum, bermain perasaan ini bisa berbahaya, tapi, siapa peduli, aku ingin tahu, sejauh mana dia bisa bertahan dengan tekadnya. Dan aku pikir, Doni bakal nyerah, tapi ternyata, dia tipe yang gak gampang mundur. Dia nyender ke tiang saung, matanya menatap mataku tanpa. Mbak, jujur deh, Mbak penasaran juga kan, ucapnya. Aku nyengir, penasaran apanya, tanyaku. Dia mendekat lagi, tangannya di atas meja, dan nyaris menjangkau tanganku. Aku ketawa kecil, dasar bocah ini, percaya diri banget. Tapi, entah kenapa, justru itu yang bikin dia makin menarik. Aku gak bisa menjauh, saat akhirnya, ia beneran menjangkau tanganku. Jemari lembutnya, seakan mengetes reaksiku. Lembut juga tangannya ya Mbak, bisiknya. Aku pura-pura bosan. Ya iyalah, tangan yang tiap hari pegang cucian, wangi dauni, ucap aku. Doni tertawa kecil, dengan jawabanku itu. Kamu udah biasa pegang tangan cewek ya, tanyaku. Mungkin, tapi, beda kalau tangan Mbak, sahutnya. Aku mendecak, basi, tahu nggak, ucapku. Lalu tiba-tiba, tanganku tertarik lebih dekat, yang membuat deg-degan. Aku bisa aja menghindar, tapi mungkin, karena aku juga penasaran, dan Doni paham itu, biar duduknya lebih dekat. Kalau aku kecup, masih dibilang bocah, ucapnya dengan nada pelan. Aku nggak langsung jawab, aku bisa ngerasain, nafasnya yang begitu dekat. Dia nunggu aku nolak, tapi, aku malah nyegir kecil, coba aja, tantangku. Nggak pakai lama, suatu silaturahmi antara bibir akhirnya bertemu. Aku bisa ngerasain, kalau dia masih mau melihat bagaimana tanggapanku. Dan entah kenapa, aku malah gak mundur. Aku tahu langkah ini bahaya, aku tahu, Doni itu, tipe yang suka memainkan perasaan.
Tapi, aku juga nggak mau kalah. Tanganku mencoba mendorongnya dengan pelan, bukan buat menjauh, tapi buat melihat tanggapan darinya. Doni tertawa kecil, di sela silaturahmi antara bibir. "Mbak, lebih dari yang aku kira," ucapnya. Aku tersenyum, nafas mulai berat. Di malam itu, di saung pinggir sawah, aku sudah gak peduli lagi soal Doni yang suka memainkan perasaan, atau aku yang harusnya lebih berhati-hati. Karena malam ini, aku cuma mau menyenangkan hatiku. Malam makin larut, pas kami keluar dari saung, udara begitu dingin, tapi entah kenapa, aku masih merasa hangat, bukan karena cuaca, tapi karena apa yang barusan terjadi. Doni naik motornya. "Ayo Mbak," ucapnya. Di atas motor, aku berpikir, gila, aku tadi kebawa suasana, pikirku. Biasanya, aku jaga jarak kalau boncengan, tapi kali ini, aku langsung nyari pegangan di pinggang. Doni ketawa kecil, "Takut jatuh, atau sayang?" ucap Doni. Aku jitak helmnya pelan, "Jalan aja, jangan banyak omong." Tapi, aku nggak mengendorkan pegangan, malah makin berpegang erat. "Mbak, tadi serius atau main-main sih?" tanya Doni. Aku nggak langsung jawab, aku masih kebayang semua yang tadi terjadi. Akhirnya, aku tarik nafas, dan ngomong setenang mungkin. "Jangan bilang-bilang orang lain ya," ucapku. Doni sedikit menoleh, aku bisa melihatnya dari spion. "Aku nggak mau jadi omongan orang, nanti dibilang janda murahan," ujarku. Doni ketawa kecil, tangannya yang megang gas, agak mengendur sedikit, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Berarti, boleh lanjut dong, asal nggak ada orang yang tahu," ucapnya, dengan nada suaranya yang jahil. Aku pura-pura nggak dengar, malah makin erat berpegangan. Dan Doni paham, motor terus melaju di jalanan sepi, angin malam terasa dingin, tapi, aku nggak merasa kedinginan sama sekali, karena sekarang, aku tahu, aku sedang bermain api, yang aku sendiri nggak yakin bisa padamkan. Beberapa hari setelah malam di saung, aku dan Doni saling bertukar pesan, yang isinya cuma bercanda, atau bahas seputaran laundry. Doni masih jadi pelanggan setia, datang seminggu 2 kali bawa baju kotor. Tiap datang, dia selalu menitip candaan. "Hari ini, ada bonus kecup nggak Mbak?" tanyanya sambil menaruh baju kotornya di meja. Aku cuma mendelik, "Bonusnya, tarif naik 2 kali lipat," ucapku. Dia ngakak, tapi tetap aja, dia ada aja cara buat bikin aku kepancing. Tapi, aku santai menanggapi, aku anggap, ini cuman bercanda semata. Sampai suatu hari, dia datang ke kos bawa cewek. Aku berpikir, mungkin cuma temennya, mungkin juga yang lain, aku juga nggak nanya, karena memang bukan urusanku. Tapi anehnya, pas aku lihat mereka ngobrol sambil ketawa-ketawa, ada sesuatu yang nggak enak di benakku, dibilang cemburu, bukan, dibilang marah, juga bukan, tapi, aku tetap pura-pura sibuk di dalam laundryku. Tapi, kupingku nggak bisa bohong, aku masih dengar suara mereka ketawa. Sial, aku ngelus dada, padahal, aku sama Dodi nggak pacaran. Kami nggak ada status, cuma 2 orang yang kebetulan dekat. Dan, ya, sedikit kelewatan sih. Apa ini yang namanya hubungan tanpa status? Aku tarik nafas panjang, nggak boleh terbawa perasaan. Aku juga nggak punya hak buat protes, tapi kenapa aku malah kepikiran?
Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai mikir, siapa yang sebenarnya main-main di sini, aku atau Doni. Besoknya, aku baru tahu, kalau ternyata, Doni ulang tahun. Aku dengar dari obrolan anak-anak kos, katanya, malam ini dia bakal traktiran kecil-kecilan. Aku nggak bilang apa-apa ke Doni, cuma diam-diam, aku kepikiran. Akhirnya, setelah muter-muter di toko, aku beli jam tangan sederhana. Nggak mahal, tapi juga nggak murahan, cocok buat Doni yang sering gaya sok keren. Malamnya, aku sengaja datang ke kos Doni, setelah anak-anak lain udah bubar. Aku nggak mau kasih kadonya di depan orang banyak. Malam itu, aku mengetuk pintu pelan. Udah tidur belum dong, ucapku. Pintu kebuka, Doni muncul dengan kaos oblong dan celana jeansnya. Mbak, tumben mau laundry malam-malam, godanya. Aku mendelik, lalu menyodorkan kotak kecil. Ini kado buat kamu, ucapku, sambil memberikan kado itu. Doni ngeliatin kotaknya. Apaan nih mbak, tanyanya. Kado ulang tahun buatmu, udah, jangan banyak tanya, tegasku. Doni ngambil kotaknya, senyumnya langsung ngembang. Mbak tahu ulang tahunku ya, tanyanya. Iya, nggak sengaja tadi dengar anak-anak kos ngomongin kamu, sahutku. Dia buka kotaknya, matanya berbinar, pas lihat jam tangan itu. Seriusan ini buat aku, tanyanya. Aku mengangguk, iya Don, sahutku. Doni ketawa kecil, terus tiba-tiba, ia narik nafas panjang. Makasih ya mbak, serius, aku nggak ngangka, ucapnya. Kok ditarik Don, ucapku, karena tiba-tiba, Doni menarikku ke dalam ruangan kosnya. Tapi, Doni udah keburu nutup pintu. Dia duduk di tempat peristirahatannya, sambil masih megang jam tangan itu. Lalu melihatku, yang beda dari biasanya, lebih serius. Bak, suaranya pelan, kenapa sih baik banget sama aku, ujarnya. Aku nggak ngangka dia bakal nanya begitu. Ya, biar kamu ingat, ada orang yang peduli sama kamu, meskipun nggak penting, jelasku. Doni diam sebentar, lalu tiba-tiba, narik tanganku, dan duduk di sampingnya. Penting buat aku, katanya pelan, aku nggak bisa bohong, jantungku mulai nggak karuan. Doni menjangkau tanganku, dan matanya seperti nyari sesuatu di wajahku. Aku bisa merasakan, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Penting buat aku, katanya lagi, suaranya lebih pelan, lebih dalam. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Kamu pasti udah bilang gitu ke semua cewek kan, ucapku. Doni tersenyum miring, kalau yang lain mungkin sama, tapi, Mbak Rini beda, jelasnya. Aku menghela nafas, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dadaku. Aku tahu, Doni ini tipe cowok yang gampang deket sama siapa aja. Tapi, entah kenapa, malam ini, aku nggak ingin mikir apapun. Aku nggak tahu kamu serius atau enggak, ucapku. Doni masih menatapku, lalu jari-jarinya perlahan ke wajah, menjangkau pipi. Jujur saja, suasana saat itu membuat dadaku semakin sesak, aku juga nggak tahu. Mbak, jujur, yang pasti, aku suka sama Mbak, ungkapnya. Aku diam sejenak, aku bisa aja bilang, ini cuman rayuan biasa, cuma omong kosong, tapi hatiku berkata lain. Aku nggak mundur, dan membiarkan semua mengalir.
Suasana makin sunyi, hanya ada suara nafas kami yang terdengar. Perlahan, Doni menarik lebih dekat, dan tanpa aku sadari, aku mengikuti alurnya. Rasanya seperti ada magnet yang menarik kami ke arah yang sama, dan ketika silaturahmi antara bibir, aku nggak berpikir panjang lagi. Doni masih menatapku, aku bisa merasakan nafasnya yang dekat, matanya yang biasanya penuh candaan, kini serius. Aku tahu, ini nggak seharusnya terjadi. Tapi, entah kenapa, malam ini rasanya beda. Aku nggak bergeming. Suaranya terdengar serak. Aku berusaha tetap waras, tapi, saat pertemuan bibir, aku kehilangan kendali atas sikapku. Doni melangkah pelan, seakan memberi waktu buatku untuk menghindar. Tapi, aku nggak berusaha menghalau, aku malah terbawa alur, membiarkan perasaan ini mengalir begitu saja. Aku nggak tahu siapa yang lebih dulu menghapus jarak di antara kami. Aku cuma sadar, tiba-tiba, sudah tak ada jarak lagi. Dan dalam sekejap, dengan perlahan, satu persatu perlindungan yang ada pun tergeletak di lantai. Akhirnya, dalam keheningan, Doni memulai perjalanan itu. Aku yang sudah lama tak mendapatkan sesuatu itu, kini telah mendapatkan kembali sesuatu yang hilang dariku. Setelah semua usai, aku terdiam tanpa kata, sambil menatap langit-langit kamar yang sederhana. Kita nggak usah kasih tahu siapa-siapa ya Don, ucapku. Ia tertawa kecil, kenapa? Malu sama anak-anak kos, kalau ada yang tahu, kalau aku deket sama kamu Mbak, ujarnya. Iya, aku takut, nanti aku jadi bahan ocehan, jelasku. Doni hanya tertawa, tenang, ini cuma kita yang tahu kok, dan aku juga cinta sama kamu, ucapnya. Dan malam itu, tak pernah kusangka dan kuharapkan olehku, berawal dari candaan, akhirnya, jadi sebuah keakraban yang saling mencintai.